welcome back to the Central Boss. Back lagi bersama Kiko dan Feral K. Salam semuanya, balik lagi ke podcast kripto terbego Indonesia. And today we have toko NFT. Apa itu, Bor? Let's go. Jadi ini toko NFT ini sebenarnya project yang ini baru banget. Jadi gue tuh baru dikasih tahu banget sama teman gue di Discord. Jadi ini dia tuh sebenarnya adalah project nih, bahkan Twitternya aja baru dibikin Oktober kemarin ya guys ya. Jadi ini mereka tuh project yang dibangun barengan dengan gubernur provinsi Kepulauan Bangka Belitung ya. Jadi ini foundernya sama gubernurnya diskusi bersama soal NFT platform karya bangsa ini, dan dia ada di ekosistem Binance Smart Chain. Nah, platformnya ini masih bisa dibilang alpha testnet, bahkan untuk connect ke wallet MetaMask saja masih belum bisa ya guys ya. Kayak gitu. Nah, di sini yang fitur yang mereka tawarkan selain perdagangan NFT dengan fee yang lebih murah, mereka tuh juga ada fitur, ada token dari utilitas platform mereka, yaitu dolar TKN. Dan di sini kalau akun kalian di verified, kalian tuh bisa ibaratnya semacam di endorse oleh platformnya supaya penjualan kalian tuh lebih terjual ya, kurang lebih seperti itu guys. Nah, dan ini nanti token utility-nya itu bakal dipakai buat NFT staking, di mana kita bisa nge-staking NFT yang kita bikin ataupun NFT yang kita beli dari orang itu untuk mendapatkan dolar TKN. Nah, dolar TKN-nya ini nanti bisa dipakai untuk eksplorasi metaverse NFT gallery, dan juga ada NFT launchpad, di mana kalau kalian yang biasa mengenerate kalian buat project NFT yang generative art, terus punya fungsi yang bakal kalian launching, kalian bisa daftarkan NFT kalian di toko NFT ini nanti ke depannya untuk di launchpad, supaya orang bisa mendonasikan dulu dananya ke project NFT kalian seperti itu. Nah, timnya ini murni anak bangsa. Dia ini murni anak-anak dari Kepulauan Bangka Belitung ya guys ya. Dan ini kalau diklik, nggak ada diklik buat ngecek portfolio resminya ya. Dan ini di power up oleh Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional cabang Kepulauan Bangka Belitung. Dan ini ada Luvia dan Dumeka. Nah, dua ini gue juga kurang gitu tahu sih ya guys ya. Tapi di sini kalau dilihat itu fiturnya tuh bakal banyak banget ya ke depannya ya. Kalau dari alpha testnet websitenya, jadi selain art ada game, ada sport NFT, fotografi, bahkan Instagram pun bisa di NFT-in. Nah, ini gua nggak ngerti maksudnya gimana ya guys ya. Kayak gitu, ada video, musik, NFT? Mungkin sosmed NFT? iya. Kalau nggak kayak lu upload foto IG lu di sono terus bisa ditokenin, I don't know, maybe Ya mungkin ini berguna buat orang yang kerjanya selebgram kayak Aukarin, atau enggak kayak ya Anya Geraldine gitu, mungkin bisa sukses dari platform ini, semakin cuan-cuan gitu ya guys ya. Gitu. Nah, di sini juga ada NFT ticketing nih. Ini yang menurut gua cukup menarik juga ya. Kayak gitu ya guys. Nah, ini untuk beberapa sosmednya itu benar masih baru banget. Jadi ini bahkan YouTube-nya aja belum ada apa-apaan, dan ini TikTok-nya isinya cuma video tentang meeting mereka dengan Gubernur Bangka Belitung. Jadi ya masih baru-baru banget, bahkan forumnya pun juga sama. Ini belum ada yang benar-benar ini banget. Nah, kita langsung aja ke white papernya ya. Di white papernya itu gue akan langsung ke bagian ini tokenomics-nya ya guys ya, kayak gitu. Nah, ini yang kita bahas tadi ada NFT staking, terus habis itu juga ada multi chain NFT. Jadi nanti mereka tuh selain di Binance Smart Chain, meskipun start mereka di BSC, mereka juga akan launching di Ethereum, Polygon, dan mungkin juga ada di Solana seperti itu. Dan mereka juga ada NFT fragmentation, di mana NFT fragmentationnya ini bisa untuk kolaborasi NFT ya. Jadi misalnya kalau misalnya selama ini collab NFT kan minting, nanti bagi dua hasilnya manual ya. Nah, ini udah diatur otomatis di dalam platformnya gitu ya guys ya. Jadi menarik gitu buat artis-artis sesama artis NFT yang pengen collab. Nah, gitu. Interesting.
Nah, juga ada gaming. Di sini NFT gamingnya gua nggak tahu bakal gimana. Ini benar-benar masih baru banget. Tapi kalau menurut gua NFT gamingnya ini bakal terkait dengan metaverse gallery mereka di sini, di mana kita bisa membuat eksebisi galeri virtual menggunakan VR, dan ini bakal launching di toko NFT websitenya juga seperti itu. Dan ini, nah ini di sini keterangan yang Instagram NFT yaitu cuma dibilang untuk menginvite konten kreator dari Instagram untuk menjual karya digitalnya seperti musik, foto, video, dan others. Jadi mungkin ini tidak Web3 banget ya. Kenapa tidak begitu Web3? Karena menurut gua ini karena kan Instagram itu kan Web2 ya guys ya, sistem internetnya. Nah, itu di translate. Nah, menurut Bung Feral nih, apakah yang Instagram NFT ini bakal jadi nilai selling point yang bisa menjual ke selebgram Indo gitu ya guys ya? Menurut gue sih bisa gitu loh. Kalau seandainya platformnya udah cukup gede, ya kan, para selebgram ya IG gitu, bisa tuh pakai toko NFT punya fitur Instagram NFT. Menurut gue bisa sih. Bisa sih. Jadinya nggak hanya mereka dibayar dari endorsan, tetapi mereka bisa dibayar lewat NFT-nya gitu. Kalau seandainya foto endorsannya di NFT-in gitu. Dia kayak double income in a way. Iya, jadi endorsan di Instagram bisa bisa dikalahin nama ini ya. Semoga aja ya guys ya. Alright, ini tadi NFT Launchpad yang gue jelasin tadi. Kalau buat kalian buat launching produk NFT project kalian bisa juga ada di lewat toko NFT nanti ke depannya. Nah, ini untuk tokennya dolar TKN ini fungsinya selain untuk di staking pakai NFT, governance token ya, basic platform lah ya, pakai governance token, dan juga untuk transaksi yang dilakukan di metaverse gallery mereka seperti itu. Kayak gitu. Dan ini dia bilang fee listing mereka tuh 2,5%. Dan juga ada fee storage yang bisa dibilang nilainya $1 dalam bentuk BNB ya guys ya, dan akan dibayarkan secara otomatis ketika karyanya tersubmit dengan digital artwork. Jadi kalau dibilang gas fee-nya murah, ini sebenarnya nggak juga, karena dia sistemnya semacam OpenSea ya. Jadi ada fee listing, ada fee storage. Jadi kayak 2 kali kerja gitu ya sebenarnya guys ya. Menurut gua mungkin ini kalau dari segi model bisnis yang mereka jalankan, mungkin buat income mereka bagus ya. Tapi kalau buat bunga buat transaksi fee-nya, mungkin artis juga akan mikir lagi ya. Mungkin foundernya toko NFT boleh dikonsider ya guys ya, kayak gitu. Ya. Dan soalnya kayak misalnya 2 kali kerja itu kayak apa sih? Lu bayar for the storage-nya. Kok bener nggak sih itu lu harus bayar buat storage-nya? Iya, in a way. Nah, kalau gitu kayak apa sih? Bayar buat storage-nya consistently gitu kan. Kalau seandainya NFT lu nggak kejual, sedih juga gitu loh. Tapi menurut gua nih kayak bayarnya lifetime sih. Karena nggak mungkin kalau nyedot itu kan namanya sama aja ngamaling saldo orang dong. Dan kalau dengan sistem begini, gua harap sih at least kayak OpenSea lah, ada metadatanya ya. Jadi kalau kalian nggak tahu metadata itu apa, metadata itu dimana kalau di sebuah transaksi blockchain untuk dicatatkan seperti itu ya guys ya. Jadi semua. Block Explorer ya. Kenapa? Seperti Block Explorer ya, in a way. Iya, sebenarnya itu di dalam Block Explorer sih. Jadi kalau misalnya kalian minting token NFT itu harus ada metadatanya. Kalau benar-benar NFT yang desentralisasi seperti itu. Nah, kayak gitu. Nah, di sini juga mereka nih visi misinya ya basic sih, menjadi NFT marketplace yang paling besar di Indo. Terus pionir NFT marketplace yang ada metaverse. Menurut gua nggak pionir banget, karena juga udah ada NFTpedia ya. Kalau kalian tahu, NFTpedia juga ada NFT game metaverse-nya juga nanti kayak gitu. Jadi mereka mungkin tidak yang pertama ya, meskipun ini dia bilang pakai VR. Nah, dan ini ya
Sisanya sih basic yang untuk mendorong ekonomi dunia kreatif ya kayak gitu. Nah, ini adalah roadmap-nya untuk dua apa ini dia mulai dari kuartal 4 2021 ya. Jadi Oktober itu baru project planning-nya, terus smart contract research, legality-nya, research partnernya dan sosial medianya. Baru Novembernya itu ada website launch. Jadi ini yang website yang di sini ini kan sekarang udah November ya. Jadi itu udah mulai launch websitenya. Terus media creator collaboration mungkin mereka bakal partneran dengan beberapa selebgram ya karena mereka ada fitur quote on quote Instagram NFT ya. Dan juga ada soft launch dan press release. Ini mungkin kayak early creator maksudnya. Ada marketplace launch juga dan ini ada pre-sale whitelistingnya. Seperti itu. Nah, Desember ini mereka juga pre-sale-nya di pinksale.finance. Ini pinksale.finance nih semacam launchpad juga ya. Gue belum pernah dengar jujur sih. Kita buka aja ya guys ya. Nah, dan ini mereka tokennya juga bakal di listing PancakeSwap karena ya pastinya ini ekosistem ekosistem Binance Smart Chain ya. Jadi pasti di auditnya di certik ya guys ya, kayak gitu. Nah, dan ini juga bakal partnership dengan gaming community di BSC. Mungkin kalau project ini di notice oleh CZ Binance akan menarik ya. What do you think? Bakal bisa sih, sama bisa dibilang kayak kompetitornya Binance punya NFT marketplace. In a way yes, tapi let's see lah ya. Nah, let's see lah. Dan akhirnya fitur-fitur utama mereka itu udah mulai bisa digunakan di kuartal 1 2022 di mana itu tahun depan ya guys ya. Ada staking, launchpad dan lain sebagainya dan mulai ada overseas exchange listing. Nah, gitu. Dan ini supply tokennya tuh rame banget ya, 1 triliun ya guys ya. Iya. Jadi ini mungkin agak sedikit shitcoin gitu ya. Tapi mungkin dibuat sebanyak ini mungkin berharap agar transaksinya tuh berjalan untuk jual beli NFT lebih mudah gitu ya guys ya. Jadi iya. Dan yang paling besar itu persenannya tuh ada di pre-sale dan liquidity ya guys ya. Seperti itu. Nah, sisanya ini bahkan untuk tim dan marketingnya aja cuma ngambil dikit. Berharap mungkin ini karena project agak-agak NGO ya, karena didukung sama pemerintah Gubernur Bangka Belitung ya, seperti itu. Nah, dan ini ada insentifnya nanti dia tuh bakal ada sistem ranking buat konten kreator terbaik yang layak untuk di staking ya, kayak gitu. Jadi dari volume trading NFT-nya paling besar. Jadi ya ini platform yang cocok buat kalian yang benar-benar ambis pengen jual cepet ya. Kelihatannya sih gitu ya guys ya. Dan by the way nih Pinksale nih tadi yang semacam launchpad di ekosistem Binance Smart Chain ini mungkin bakal kita bahas nanti kapan-kapan detail ya, tapi intinya seperti itu ya guys. Oke, itu aja dari kita. Jangan lupa selalu kalau kalian lihat kita mulai update lagi Twitter kita di ini ya, Decentra Boys nih ya. Biasanya kalian tuh harus follow kita gitu ya, follow Twitter kita, terus cek YouTube kita nih. Kita selalu update link konten YouTube kita mulai hari ini di sini ya. Kayak gitu ya guys ya. Alright, itu aja dari gua. Decentra Boys. Decentra Boys signing out. Let's